internasional. Baik, tanpa berpanjang-panjang, Ibu Reza, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Rahman dan Pak Dian atas kesempatannya. Jadi kali ini sebenarnya banyak yang ingin saya share di sini terkait IFLA juga, tapi karena buat saya ini adalah satu hal yang harapannya bisa menjadi motivasi dan trigger bagi young generation-nya landscape arsitektur di Indonesia atau di ISLA gitu ya. Jadi saya mencoba untuk menstimulasi dari pengalaman. Sebenarnya mungkin kalau dibandingin ibu bapak yang ada di sini, pengalaman saya masih cetek lah ya, masih jauh di bawah begitu. Tapi ini berdasarkan pengalaman yang saya dapat dengan pergulatan saya di IFLA begitu. Jadi di halaman pertama atau di cover ini agak panjang penjelasannya bahwa kenapa bisa nama saya di belakang ada IFLA begitu ya, karena yang di IFLA sendiri saya mau menjadi representatif untuk working group begitu. Jadi tidak otomatis semua delegate sebenarnya bisa pakai IFLA di belakangnya begitu, tapi karena ada struktural jadi bisa masuk ke situ. Saya juga sebagai tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahman di Landscape Design and Planning Division di ARL IPB. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi kita langsung saja. Yang pertama ini terkait dari pengalaman, jadi sedikit saja. Ini ada beberapa hal yang ada beberapa pengalaman kalau dilihat dari peserta. Jadi saya awalnya itu senang ikut kompetisi dimulainya dari saat saya jadi mahasiswa begitu. Dari mulai ikut sayembara mahasiswanya IFLA tahun 2002 waktu itu di Malaysia sampai dengan student shared ya. Lalu setelah itu saya nyambung sekolah S2, masih penasaran begitu ya, ikut lagi waktu itu ASLA yang ngadain, tapi cuma sampai jadi finalis 10 besar, kita gugur waktu itu. Lalu yang selanjutnya di Jepang saya sempat mendapatkan Landscape Design Award. Jadi di Jepang itu ada waktu kuliah ada 7 universitas yang membuat satu grup yang namanya Seven Universities Annual Landscape Design. Setelah itu sempat jadi finalis ketiga ya, ini saya skip aja. Dan karena saya dulu mengambil kuliahnya di Art and Design, jadi setiap tahun itu wisudawan harus memamerkan karya desainnya, begitu. Dan itu dari semua wisudawan, alhamdulillah terpilih 10 karena ada 100 berapa begitu untuk peserta wisudanya. Lalu yang membuat saya lebih terpacu saat itu ikut sayembara yang diselenggarakan oleh Taman Bunga Nusantara. Waktu itu posisinya saya masih di Jepang, baru peralihan mau pindah ke Indonesia. Iseng-iseng ngirim karya, ada 2 karya ya, karena waktu itu ada 2 kategori taman yang disayembarakan gitu. Ternyata iseng-isengnya dapat hadiah gitu ya. Jadi nggak sengaja 2 kategori dapat dua-duanya juara 1 begitu. Dan yang menyenangkan lagi ada piala bergilir dari Ibu Presiden waktu itu, Ibu Ani Yudhoyono. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak digilir-gilir, masih di rumah begitu ya. Karena harusnya ini tahunan, tapi cuma sekali. Habis itu karena ada perubahan manajemen di TBN tidak sempat dilanjutkan. Lalu pengalaman di DKI juga, terus dengan LIPI, dan yang menyenangkan lagi itu adalah pengalaman menjadi juara walaupun ketiga di Airport Soekarno-Hatta, tapi ini menjadi satu pengalaman yang membuka pengalaman-pengalaman lainnya, karena saya juga bingung kenapa juara 3-nya yang diajak jadi juri untuk beauty contest pembangunan Eco Airport Soekarno-Hatta. Jadi dari tahun 2014 saya dapat panggilan untuk menjadi tim juri waktu itu. Lalu yang terakhir ini 2011 ya di Urban Eco Park di Pondok Indah.
Ini beberapa experience dari sisi tadi dari partisipan, lalu dari juri sebenarnya masih ada sebelum-sebelumnya, tapi ini yang penting-penting aja begitu ya. Dan saya langsung saja kita melihat bahwa sebenarnya dalam sayembara itu prosesnya sama seperti proses di dalam arsitektur lanskap pada umumnya, dari mulai define problem, ideate, implement, sampai evaluate gitu. Tapi biasanya kalau tidak diaplikasikan hasil ide atau proposalnya, kita nggak sampai implement atau evaluate gitu. Nah, di dalam landscape design competition ini, saya mencoba untuk mendefinisikan bahwa kompetisi itu adalah sebuah entitas gitu ya, untuk mendapatkan usulan atau gagasan ide-ide baru dalam sebuah proses penataan yang bisa menghasilkan citra baru suatu tapak guna perbaikan lingkungan yang terbangun dalam sebuah proposal desain untuk tujuan tertentu gitu. Nah, kalau yang namanya sayembara biasanya sudah ada tujuan yang sudah ditetapkan oleh panitianya begitu ya. Nah, kegiatan ini sangat efektif untuk merangsang ide-ide baru ya dalam desain ya atau perencanaan untuk menghasilkan. Diharapkan juga nanti ke depannya bisa ada debat publik begitu ketika dia akan diimplementasikan gitu. Baik menghubungkan masyarakat dengan stakeholder, private sector, komunitas, dan juga arsitek lanskap atau multidisiplin lainnya begitu. Jadi kita tahu ya banyak sekali sayembara yang judulnya sayembara desain lanskap gitu, tapi tetap membutuhkan peran serta dari disiplin-disiplin ilmu lainnya gitu. Nah, isinya biasanya terkait dengan pemikiran analytical. Lalu adanya gagasan atau landasan pemikiran, adanya skema perancangan ya, terus rencana tapak sampai dengan gambar-gambar desain yang biasanya bisa men-attract penilai atau assessor untuk melihat karya kita. Dan landscape design ini kalau dikaitkan dengan kompetisi sangat penting sekali adanya kreativitas, di mana di dalamnya harus ada solusi dan inovasi. Dan dalam kompetisi ini juga kita bisa menghasilkan banyak experience gitu. Jadi kadang-kadang ada yang nggak salah sih kalau saya pokoknya ikut sayembara itu harus menang gitu. Itu benar gitu. Tapi selain menang kita juga harus dapat pengalaman baru dalam mengerjakan suatu case begitu ya di dalam desain lanskap ini gitu. Time frame-nya sebenarnya sama proyek ya kurang lebih gitu ya dari pre-launch. Nah, di pre-launch ini biasanya para juri atau calon-calon juri dan juga host-nya gitu ya atau penyelenggaranya biasanya merumuskan poin-poin penilaian dalam sayembara nanti sampai dengan merumuskan TOR. Nah, di launch atau pengumuman dari sayembara ini biasanya melalui media massa begitu ya, bahkan juga di internet begitu. Dan nanti biasanya sudah ditentukan kapan tanggal unwasing-nya. Nah, dari situ nanti akan diumumkan kapan submission-nya, lalu akan ada penjurian. Nah, penjurian ini bisa macam-macam. Ada yang pakai sistem eliminasi, terus nanti ada presentasi. Ada yang nggak usah presentasi, tapi dengan sistem penjurian terbuka, dan penjurian tertutup dan penjurian terbuka. Setelah itu pengumuman pemenang. Nah, ini juga mungkin akan beda-beda ya, tapi kalau dari pengalaman saya, apa yang membuat suatu sayembara itu sukses gitu ya. Yang pertama adalah kita harus memahami TOR. Jadi kita lihat harus baca baik-baik TOR-nya begitu ya. Kita melihat ada batasan-batasan apa saja yang harus kita akomodasi begitu ya. Dan apa saja yang harus ada di dalamnya. Dan hal yang penting lain adalah kita harus melihat timeline-nya. Jadi timeline ini penting banget karena nggak semua sayembara itu ada sih sayembara beberapa yang pernah saya ikuti dia masih ngasih waktu. Jadi ada extended time-nya, tapi jarang. Jadi kita harus benar-benar strict sama waktu. Terus sebisa mungkin ikut unwasing-nya dan sebisa mungkin kita harus ketapak gitu ya, harus ketapak. Untuk melakukan research ya dan melihat value apa aja yang ada di tapak gitu. Setelah itu
kita harus melakukan scheduling sama anggota timnya ya, dan juga termasuk di dalamnya harus ada brainstorming gitu, brainstorming antar anggota kelompok. Dan kekompakan dan disiplin tim itu kalau kita ikutnya ngetim gitu ya, itu penting banget gitu. Lalu apalagi ya kita harus membuat satu produk yang eye catching gitu. Yang eye catching itu artinya jurinya tuh pasti akan ngelihat, karena kalau dengan sistem eliminasi, kalau poster kita flat, misalnya yang dikumpulkan poster gitu ya, biasanya akan terskip gitu. Lalu kita juga harus melihat jurinya. Jadi kita harus melakukan overview, ini jurinya siapa aja, background-nya apa saja, sehingga kita bisa memetakan kira-kira kekuatan apa yang harus kita pertajam di dalam proposal desain kita nanti. Nah, biasanya juri itu bisa dari akademisi, bisa dari profesional. Nah, profesional ini bisa dari lintas disiplin, bisa juga stakeholder atau dari pemerintah, ya, dan bisa juga dari pihak sponsornya atau owner-nya. Nah, kalau dari akademisi yang sejauh ini yang saya lihat dari rekan-rekan juri dan dari point of view saya sendiri, memang analytical point itu penting banget. Biasanya diutamakan selain konsep tadi gitu ya. Profesional sudah pasti konsep dan yang aplikatif dan adaptif terhadap lingkungan yang keadaan atau sikon yang ada. Stakeholder mereka lebih berat mengutamakan terhadap citra baru yang akan terbentuk gitu ya, legal dan juga otoritasnya. Sedangkan kalau owner atau sponsor biasanya hitungannya pokoknya udah mainnya main kalkulator gitu ya. Nah, ini yang kita harus tahu juga. Penjurian itu bisa macam-macam juga. Ini salah satu, mungkin ada ibu bapak yang tergabung dalam Zoom kali ini pernah atau berada di kesempatan yang sama dalam foto ini. Jadi ini kalau ini penjurian sayembara beauty contest untuk Eko Airport ini tahun 2014. Waktu itu ini lebih ke project ya. Jadi mencari ide untuk pembangunan airport baru nih. Pemenangnya grupnya Pak Ketua ya waktu itu ya. Dan ini adalah beberapa pengalaman, mungkin ada yang kenal juga. Ini tim-tim yang pernah bergabung dengan saya. Di sini ada Mas Re ya, masih kurus banget di sini. Ada Sugi. Nah, ini di awal-awal kita banyak sekali belajar bareng-bareng gitu ya. Jadi dugemnya menghasilkan sesuatu yang bisa kita ingat banget gitu. Nah, tadi juga kekompakan tim, feel of the land, most of competition yang saya pernah involve, selalu saya datang ke tapaknya gitu untuk melihat secara langsung. Jadi saya selalu bawa timnya begitu. Jadi sebagai tim leader juga kadang-kadang memang kita harus punya modal begitu ya untuk membawa tim kita ke sana, melihat langsung dan mempelajari kita bikin small research lah untuk mengevaluasi apa yang ada di dalamnya. Oke. Ini adalah yang mendapatkan finalis waktu itu ya, finalis di karya di di ASLA waktu itu 10 besar. Ini contoh dari sayembara yang pernah saya buat. Ini juga yang di Jakarta waktu itu yang diadakan oleh DKI, waktu itu juara 1 ya, bertiga doang, ini timnya bertiga. Kalau yang ini tadi timnya berempat, dan kebetulan ini timnya teman-teman satu studio saya di Jepang dan semuanya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya mesti mengakomodasi semuanya dengan bahasa planet saat itu, tapi akhirnya jadi juga posternya. Dan ini bersama dua, waktu itu masih mahasiswa saya ya, waktu itu jadi ceritanya saya mencoba menjaring mahasiswa yang tertarik gitu untuk desain. Ini timnya Ray sama Sugi. Ini juga juara 1. Nah, ini sayembara yang ada saya balik lagi ke sini mungkin. Kenapa ini bisa juara ketika saya bertanya sama jurinya, kadang-kadang saya suka kepo gitu. Kok saya bisa juara? Kok saya bisa kalah begitu? Kadang-kadang kedua hal itu saya suka nanya ke juri-jurinya gitu. Tapi so far kalau jurinya saya kenal gitu. Dan kalau ini memang saat itu
proposal-proposal lainnya mungkin lebih spektakuler begitu ya. Tapi kalau di sini value of sight-nya itu terimplementasikan dari abstraksi filosofi sebenarnya dari kebun pisang. Jadi ini dulunya kalau ibu bapak pergi dari Grogol mau belok ke airport, ada di sebelah kiri samping kali itu di Penjaringan satu tapak yang sekarang sudah jadi hutan kota begitu ya. Jadi kalau dulu di desainnya di sayembaranya dibilang sayembara taman kota gitu, tapi akhirnya dengan propose banyaknya hal-hal yang kita pertimbangkan di dalam desain ini, yang paling penting adalah sisi ekologisnya saat itu, di mana daerah ini adalah daerah pasang surut gitu. Kalau mau bikin taman kota, otomatis akan banyak feel gitu yang kami pikirkan dari grup kami, tapi akhirnya kita bikin gimana kalau kita bikin seperti hutan kota aja gitu. Jadi kalau flooding ya nggak masalah, sehingga tidak terlalu banyak main open plaza, tapi lebih ke sisi penataan fitur-fitur softscape-nya, yaitu koleksi tanaman gitu ya. Jadi ini main di kontur juga. Jadi kalau nanti tenggelam masih ada yang nongol untuk bisa dilewatin begitu kurang lebih. Nah ini sayembara yang diadakan oleh, kalau tidak salah ini adalah sayembara yang diadakan oleh komunitas di Pondok Indah. Jadi ada satu tapak yang ingin dibuat jadi coba dong bikin taman ekologis begitu. Ternyata di situ ada hal-hal yang sudah tertera di dalam TOR begitu ya, bahwa mereka bikin sayembara ini, tapi ada limiting faktor yang paling penting adalah budget begitu. Jadi rival saya waktu itu, jadi ini dari 76 kalau nggak salah ya, diseleksi jadi 5. Nah 5-nya diaduin dalam presentasi terbuka begitu. Nah yang lain sih kalau saya lihat 2 tim lain dari arsitektur begitu ya, background-nya mereka arsitektur. Itu karya-karyanya cukup spektakuler gitu. Tapi kalau di sini saya cuma bikin tapak berkontur aja gitu, memanfaatkan kontur yang ada gitu. Karena di sini setelah kami brainstorming, faktor yang paling utama di garis bawah dalam TOR itu adalah budget gitu. Karena ini komunitas, mereka nggak punya budget, mereka pengen bikin taman, jadi dikasih limitation, yaitu nggak boleh lebih untuk pelaksanaannya nggak boleh lebih dari 100 juta gitu. Nah yang lain udah bikin mengakomodasi keinginan dari panitia, bikin bird watching feature dan sebagainya gitu. Saya cuma bikin deck begitu, dan itu yang udah pasti murah begitu. Dan desain ini juga nggak begitu lama pelaksanaannya, jadi ya kita buat sebisa mungkin kita mainnya yang freehandan aja gitu. Nah, melihat dari dua mungkin istilahnya nasional dan internasional gitu, ada hal yang saya bisa cermati bahwa di dalam sayembara nasional itu unwizing juga jadi hal yang penting gitu. Tapi kadang-kadang saya ngelihatnya, nggak tahu ya, kalau saya ngelihatnya kadang bersifat seremonial gitu. Dan sangat strict terhadap TOR gitu. Dan kekuatan konsep juga jadi penting, dan saya ngelihat juga juri itu sendiri sebagai personnya. Skala atau kasus dari tapak itu biasanya sudah jelas gitu. Jadi misalnya sayembara tapak apa, misalnya seperti dari hutan kota Penjaringan ya, tapaknya udah ditentuin gitu. Nah, kebanyakan penyelenggara yang ada di Indonesia itu dari pemerintah atau instansi atau otoritas lokal gitu ya. Nah, yang lucunya lagi nasional itu saya nggak tahu ya, dari yang saya amati gitu ya, durasi waktunya singkat banget gitu. Mungkin nanti ibu bapak yang sudah punya pengalaman juga bisa sharing atau kita bisa diskusi gitu ya. Berbeda dengan sayembara yang ada yang diselenggarakan oleh internasional, biasanya minimum itu waktu 6-7 bulan gitu ya. Nah, proses penilaiannya sama sebenarnya kurang lebih, tapi kalau di kita itu biasanya dengan hard materials yang kita assess atau kita nilai gitu ya. Dan tadi saya bilang biasanya ada seremonial gitu, itu udah wajib kalau di nasional itu pasti ada gitu. Nah, sedangkan kalau di internasional yang dari pengalaman sebagai peserta dan juri,
daya analisis dan problem solution ini sangat penting gitu. Jadi waktu saya jadi juri di IFLA itu untuk IFLA Award dan juga Student Design Competition bahkan Student Shared, analytical point itu bisa 30% dari nilai dari 100 ya. Jadi itemnya banyak gitu biasanya. Terus bagaimana proses ya dan bagaimana logic-nya begitu. Jadi ini analytical dan logic ini dua hal yang penting banget gitu ya. Ini bikin proposal bener nggak, asalnya dari mana gitu. Setelah itu kekuatan konsep. Nah biasanya kalau di luar itu sangat filosofis dan sangat fundamental begitu. Sama halnya juga TOR sama seperti yang dan nasional sebagai guidelines utama. Nah, tampilan grafis ini perang grafis. Jadi saya senang banget kalau disuruh jadi juri internasional tuh kenapa? Karena mata saya dimanjakan dengan kualitas grafis yang hampir tidak ada cacatnya gitu ya. Jadi saya pikir ini orang-orang perfeksionis banget berarti bikinnya gitu ya, dari mulai montasenya sampai dengan gambar-gambar teknik lainnya gitu ya. Dan biasanya mengangkat isu-isu terkini dengan dalam tema perancangannya. Jadi tema yang ditentukan oleh panitia gitu ya biasanya dikaitkan misalnya dengan climate change, sustainable communities, urban problems, dan sekarang yang sedang banyak di-upload di IFLA terkait dengan sayembara dan terkait dengan pandemic ya. Nah, yang membedakan di internasional ini banyak sekali khususnya di IFLA ya, sayembara ini lebih bebas tapaknya, jadi kita boleh nentuin case kita sendiri. Beda lagi dengan sayembara internasional yang mungkin nanti akan saya bahas beberapa contohnya itu yang sudah ada tapaknya atau tema sudah jelas. Dan durasi waktunya cukup, jadi persiapan ini menguntungkan sekali untuk peserta karena persiapannya akan lebih matang gitu ya, jadi minimal itu 6 bulan, kalau nggak kurang dari situ biasanya dia akan mengadakannya di tahun berikutnya begitu. Nah, saya akan membahas 3 sayembara yang buat saya jadi contoh yang kita bisa belajar bersama. Ini yang pertama adalah contoh sayembara tertua di dunia katanya terkait dengan landscape ya. Ini adalah sayembara di Central Park ya di New York. Mungkin Ibu Bapak kenal 2 orang ini ya. Yang pertama Frederick Law Olmsted di sebelah kiri ya. Terus yang sebelah kanan ini adalah sebenarnya juniornya ya, Canford Laux. 2 orang ini berkolaborasi dalam mengsubmit proposal dalam sayembara waktu itu penataan Central Park. Kita tahu Central Park ini adalah paru-parunya kota New York ya. Waktu itu saya salah nulis di. Sayembaranya diumumkan tahun 1857, jadi bukan 1957, 1857 waktu itu gugur. Hadiahnya waktu itu $2.000 ya. Kalau sekarang dikalibrasikan saya nggak tahu deh berapa ya kira-kira dari tahun 1857 ke 2020 gitu ya. Dan saat itu ada 35 submission. Jadi saat sayembara itu di mana 33 itu yang memenuhi syarat, 2 karya itu gugur begitu. Nah, yang akhirnya menjadi pemenang waktu itu adalah Olmsted dan Calvert Vaux ya. Ini adalah junior partnernya. Sebenarnya Frederick Olmsted itu sendiri dia awalnya agak kagok mau ikutan gitu kalau saya baca sejarahnya, karena dia juga sebagai employee engineer dari Central Park waktu itu. Tapi dia mencoba untuk membuat proposalnya dan akhirnya dia dikenal sampai sekarang sebagai desainer dari Central Park New York begitu. Kalau kita lihat ya Ibu Bapak mungkin ada yang udah pernah main ke Central Park ya. Saya nggak kebayang kalau kota New York nggak ada Central Park itu kayak gimana gitu. Jadi kalau dilihat Central Park kurang lebih ada di sebelah sini ya di lower ya. Itu benar-benar bikin oase New York itu beda banget gitu. Jadi baru mau mendarat dari pesawat itu ngelihatnya concrete jungle banget. Itu wah kayak gimana manusia nanti ada di dalamnya begitu. Tapi begitu kita pergi ke Central Park, kita ngerasa apa yang kita lihat dari pesawat tuh nggak kerasa di sini gitu ya. Jadi
ini The Lawn ya, ada di tengah-tengah Central Park, dan Central Park ini setahunnya itu bisa dikunjungi oleh 42 juta pengunjung gitu. Baik oleh komunitas-komunitas di New York, bahkan oleh turis ya. Seperti saya waktu itu ke sana saat dua musim yang beda tuh beda banget jumlah kunjungannya. Ini bisa jadi studi juga ya, bahwa di saat musim semi sampai musim gugur itu pasti rame, dan paling rame itu musim panas gitu ya. Dan enak banget gitu kalau di sana saat musim panas masyarakat sekitar itu benar-benar menggunakan glades-nya atau ruang terbuka di tengah groove-nya Central Park itu benar-benar efektif banget gitu. Ini beberapa sudut dari Central Park ya. Central Park itu sendiri juga di manage oleh otoritas sendiri di kota New York. Itu dia detail-detailnya itu kadang saya senang banget ngeliat detail gitu. Jadi kalau di beberapa spot kita bisa ngelihat ada tag-tag seperti ini gitu ya. Dia membuat jadi sponsorship buat manajemen taman juga, karena untuk pemeliharaan Central Park ini sendiri setahun itu bisa sekian juta dolar begitu yang saya dengar dari pekerja di sana begitu ya.